Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Ballagha ar-risala wa adda al-amanah ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اجتباه وأتاه اليقين عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ma ba'daha. Ayyuhal ikhwah wal akhawat a'izza'i, uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat besar tak terhingga yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa duduk bersama bertafaqquh fid din untuk mendalami agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran para mujahidin kepada kita semua, karena orang-orang yang menuntut ilmu adalah yu'tabar mujahid fi sabilillah, yang dianggap seorang mujahid fi sabilillah hatta yarji', sampai dia kembali kepada rumahnya. Kalau kita dalam rangka online, ya sampai dia menutup aplikasinya, maka senantiasa dia dalam fi ribab, dalam fi sabilillah insyaallah taala, yang diberikan pahala para mujahidin. Dan juga para malaikat mendoakan mereka karena mereka ridha terhadap apa yang mereka lakukan, sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pelajaran kita yang dari perdana kita membahas tentang biografi penulis kitab Matnul Ghayah wa Taqrib, dan juga penulis kitab syarahnya yaitu Fathul Qaribil Mujib, yang kita bahas pada kali ini. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan memulai di bab Thahara insyaallah taala, walaupun pada kajian yang kedua oleh Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Humaydi Tamri sudah membawakan kitab As-Shalah. Nah, tapi sebagai muqaddimah pada bab Thahara ini, bahwasanya sangat penting bagi penuntut ilmu untuk memahami matan kitab ini, Matan Ghayah wa Taqrib. Karena untuk memahami beberapa bab dalam fikih, maka wajib bagi thalabul ilmi untuk menguasai satu matan, ya minimal satu matan dari matan-matan mutun, daripada mutun ilmiah. Para ulama mengatakan bahwa tidak penting matan apa yang kita harus kuasai, tapi yang paling penting kita harus menguasai salah satu matan daripada mutun ilmiah. Makanya kita memilih matan Al-Ghayah wa Taqrib ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kita kepada kita semua. Baik, kita mulai dari muqaddimah al-kitab, dan kita tidak akan baca syarahnya ini. Kalau di muqaddimah, nanti kalau di kitab Thaharanya baru kita baca insyaallah. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Ya, beliau memulai dengan hamdalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan hamdalah, yang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan kepada sahabatnya dan kepada semuanya. Kemudian muallif rahimahullah ta'ala mengatakan, qala al-qadhi Abu Syuja' Ahmad ibn al-Husain ibni Ahmad al-Asfahani asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ta'ala anhu. Berkata al-qadhi Abu Syuja', di sini ada catatan kakinya. Qawluhu fil matan qala al-qadhi ila akhirih lam yakun bisyarhi wa la'allaha nuskhatun lam yashrah 'alaiha asy-syarih. Jadi ada perkataan qauluhu di matan ini, yaitu qala al-qadhi, berkata al-qadhi, yang dimaksud adalah Abu Syuja' al-Asfahani, sampai akhirnya. Ini bukanlah syarah ya. Bisa jadi mungkin ini adalah nuskhah, salinan lam yashrah 'alaiha asy-syarih, yang belum disyarah oleh pensyarah. Jadi lafaz qala al-qadhi ini adalah bukan perkataan Abu Thayyib atau Abu Syuja' al-Asfahani. Yaitu Abu Syuja' Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Asfahani asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'alani ba'dul asdiqai hafizahumullahu ta'ala. Telah bertanya kepadaku sebagian teman-teman atau sahabat asdiqa, al-asdiqa. Hafizahumullahu ta'ala. Semoga Allah menjaga mereka semua. Dia belum mengatakan an a'mala mukhtasaran, untuk membuat suatu mukhtasaran fil fiqhi, dalam masalah fiqhi, ala madhabil imam Syafi'i, terhadap atau dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala, rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuhu, fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil al-ijaz, untuk membuat mukhtasaran, ringkasan pada fikih Syafi'i, fi ghayatil ikhtisar, pada al-ikhtisar, ghayatil ikhtisar yani yang sangat ringkas, wa nihayatil ijaz, dan sangat ya, al-ijaz, dan sangat padat, ringkas ya. Al-ijaz dengan al-ikhtisar kurang lebih sama maknanya, atau al-ijaz ya, perkataan yang pendek namun banyak maknanya. Yaqrubu 'alal muta'allimi darsuhu, yang akan mendekatkan atau yang memudahkan para penuntut ilmu untuk mempelajarinya. Sini beliau katakan yaqrubu fi ba'di nusakh liyaqruba, ya, dalam sebagian salinan lafaz liyaqruba, untuk mendekatkan atau untuk memudahkan para penuntut ilmu, para murid, para muta'allim ya, para pelajar untuk mempelajarinya. Wa yashula 'alal mubtadi hifdhuhu, dan mudah bagi orang pemula untuk menghafalnya. Jadi ini sebab beliau menulis kitab Ghayah, matan al-Ghayah Taqrib ini. Dia di atas permintaan para sahabat beliau dalam mazhab Asy-Syafi'i untuk membuat satu ringkasan dalam masalah fikih. Wa an aktsura fihi min at-taqsimati wa hasr al-khisal, dan beliau juga diminta untuk membuat
memperbanyak di dalamnya taksimat, pembagian-pembagian bab-bab fikih, wa hasril khisal, dan ya membatasi juga pembahasan, ya tidak terlalu panjang lebar. Baik. Fa'ajabtuhu, kemudian mengatakan fa'ajabtuhu, maka saya pun mengiyakan, mengijabah. Fa'ajabtuhu, maka saya pun mengiyakan dan mengijabah. Nah, tadi fa'ajabtuhu ila dzalika taliban litsawabi. Maka saya pun memenuhi hal itu dalam rangka mengharap as-sawab, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, raghiban ila Allah, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala fit taufiqi lis-shawab, untuk diberikan taufik, petunjuk, tuntunan untuk mendapatkan kebenaran. Innahu ala ma yasha'u qadirun, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah kehendaki mampu berbuat. Wa bi'ibadihi latifun khabir, dan Allah SWT terhadap hamba-hambanya latifun khabir, maha lembut dan maha mengetahui. Baik, seperti itu mukadimah beliau. Langsung kita ke bab thaharah ya ikhwah, dan seperti biasa kajian kita, karena kajian kita adalah tadrib li qiraatil kitab, maka saya ingin dari teman-teman yang membacakan dan kita berusaha mengartikannya. Baik, siapa yang pertama? Silakan angkat tangan atau di chat, di bagian chat. Fadhal. Yang mulai membaca siapa? Silakan. Baik. Irwan. Silakan buka mikrofonnya Irwan. Pokoknya yang ini membaca nanti insyaallah angkat tangan saja. Nah, fadhal. Naam. Irwan Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Qala mu'allif rahimallahu taala, Kitabut Thaharah, Anwa'ul Miyah. Al-miyah allati yajuzu tathiru biha sab'u miyahin ma'us sama. Nah, lanjut. Ma'us sama'i wa ma'ul bahri. Ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul bardi. Al-baradi wa ma'ul baradi. Wa ma'ul baradi. Thumma al-miyahu ala arba'ati aqsam. Tahirun, mutahhirun, ghairu makruhin isti'maluhu wa huwal ma'ul mutlaqa. Wa tahirun, mutahhirun, makruhun isti'maluhu wa huwal ma'ul musyammas. Naam, wasil, lanjut terus. Naam. Wa tahirun ghairu mutahhir wa huwal ma'ul musta'malu wal mutaghayyiru bima khalatuhu min at-tahirati wa ma'un najis. Bima khalatahu min at-tahirati wa ma'un najis. Min at-tahirati wa ma'un najis. Baik, wasil mawjud. Lanjut. Wa huwa alladhi hallat fihi najasatun wa huwa dunal qullataini aw kana qullataini fataghayyar wal qullatani 500 ritlin bil Baghdadi takriban alal asahi. Baik. Min huna kita baca syarahnya. Kita bisa diterjemahkan dulu. Silakan Irwan. Al-miyahul lati, air yang boleh digunakan untuk bersuci dengannya yaitu ada 7 macam air. Sahih. Ma'us sama air hujan. Air hujan. Kemudian mana tadi? Nah. Wal ma'ul air laut. Iya.
air sungai, Iya. bi'ri apa Ustaz? Al-bi'ri ini air ma'ul bi'ri air bi'ir sumur. Nah, air sumur, kemudian air mata. Ini al-ain Mata maksud di air. sini adalah mata air. Mata Mata air. air Nah. ya, yang keluar dari tanah tuh kalau ada biasanya di pegunungan ya. Nah, mata air, Nah. air salju dan air barut. Air dingin, air es. Ma'us salj ini air salju ya. Salju atau es, al-barad ini air yang ya dingin. Nah, lanjut. Tsummal miyahu. Kemudian air terbagi atas 4 macam. Nah. Tahirun, mutahirun, air suci yang mensucikan. Air makruh, tidak makruh. Selainnya makruh, isti'mal. Ghairu makruhin isti'maluhu. Tahirun, dia tahir suci dan mensucikan. Tahirun suci pada zatnya. Mutahhir dan mensucikan. Ya. Ghairu makruhin isti'maluhu. Tidak makruh, tidak dibenci. Isti'maluhu. Tidak dibenci penggunaannya. Ini makruh isti'maluhu. Isti'malu di sini kenapa dhamma? Bisa mungkin? Kenapa dhamma? Karena dia sebagai posisinya sebagai maf'ulun apa? Naibul fa'il ya. Naibul fa'il karena ini makruh adalah ismul maf'ul. Ya, bermakna kuriha. Kuriha isti'maluhu. Jadi makruh di sini ismul maf'ul, amala fi'luhu atau amala fi'lihi. Dia beramal seperti amal fi'linya. Jadi dia beramal seperti amal fi'linya. Fi'ilnya apa makruh? Itu kuriha. Makanya ini dhammah. Itu ya kalau dalam nahwu ya. Mafhum? Syekh Irwan dan yang lainnya. Jadi setelah caranya itu untuk mengenalinya, setelah isim maf'ul ada isim setelahnya, maka isim setelah isim maf'ul itu madmum atau marfu' ya, marfu' ala annahu naibul fa'il. Dia naibul fa'il, makruhun isti'maluhu. Kalau kita baca wasal, ghairu makruhin isti'maluhu. Naam. Lanjut. Wawal ma'ul mutlak, dan air mutlak. Yaitu air mutlak. Nah. Maksudnya air mutlak apa? Air mutlak itu mutlak di kalau tolak itu setelahnya dilepaskan. Jadi air mutlak itu tidak terikat dengan sifat apapun. Mutlak ya air begitu, bukan air kopi, bukan air, dia tidak mempunyai sifat khusus. Ya, air tok kalau bahasa kita ya. Nah. Lanjut. Kemudian yang kedua, suci dan mensucikan. Nah. Makruh atau dibenci isti'malnya. Nah. Tahirun wa mutahhirun makruhun isti'maluhu. Tadi di atas ini ghairu makruhin isti'maluhu. Ya, perbedaannya cuma ghairu. Ini tidak dibenci penggunanya. Kalau ini makruhun isti'mal. Naam, wa huwal ma'ul musyammas. Ya, wa huwal ma'ul musyammas. Apa itu al-musyammas? Yaitu air yang dipanaskan oleh sinar matahari. Ya, air yang dipanaskan sinar matahari. Nah, kita lanjut dulu terjemahan matannya, baru kita akan baca syarahnya. Nah, lanjut. Jenis berikutnya. Yang ketiga, mensucikan, tapi air suci tapi tidak mensucikan. Sahih. Wahwal ma'ul musta'mal, yaitu air musta'mal. Ya, yang sudah digunakan, musta'mal ya.
Yang air musta'mal ini air yang sudah digunakan bersuci. Nah, lanjut. Dan berubah dengan bercampurnya minat tahirah, dari yang disucikan. Nah, maksudnya ini sesuatu yang suci, at-tahirat. Jadi al-ma'ul musta'mal yaitu ma'ul yang sudah digunakan untuk bersuci, wal mutaghayyir, dan berubah, ya, berubah ke sifat airnya. Karena kenapa? Bima, disebabkan apa yang telah bercampur padanya berupa at-tahirat, sesuatu yang suci. Apa itu? Contohnya apa? Nah, ya, contohnya sesuatu yang suci, campur dengan kopi, ya, atau teh, misalnya. Nah, lanjut. Wa ma'un najis, dan air najis. Nah, kita lanjut. Yaitu yang halat. Ya, halat. Halat itu adalah jatuh padanya atau berada padanya halat. Yaitu yang jatuh padanya atau di dalamnya najis, najis, dan dia dan dia kurang dari 2 kullah. Sahih, kurang daripada 2 kullah. Nah. Atau 2 kullah tapi berubah. Ada perubahan. Sahih. Atau kana qullataini, dia 2 kullah tapi berubah. Jadi cukup 2 kullah tapi dia berubah sifat airnya, berubah rasanya, berubah warnanya. Gitu ya. Nah. Dan ukuran 2 kullah yaitu khamsumi'ah, 500 ritel. Ya. Bil Baghdadi takriban, dengan ukuran ritel Baghdad, kira-kira. Ya. Alal asah. Menurut pendapat yang lebih benar. Sahih. Sahih. Sampai di sini ya, alal asah. Di sini apa di sini keterangannya? Baca, tuqaddaru kullatani bihajmi muka'abin tulun dilaihi khamsuna situna sentimeter wa yu'adilu dzalik sita wa asar wa mi'atain litran takriban. Nah, tuqaddaru al-qullatan, dikira-kira qullatan itu adalah bihajmi muka'abin, tulu dil'ihi situna sentimeter. Ini kira-kira 216 liter ya. 216 liter kalau diliterin. Nah. Taib. Enggak ada yang katakan, lanjut saja Riwan. Bacanya di syarahnya. Taib. Baca syarahnya. Qala syarih rahimallahu ta'ala kitab ahkami taharah al-kitabu lughatan masdarun bima'na dhammi wal jam'i wa istilahan ismun li jinsin minal ahkami. Taib. Sekarang al-kitabu lughatan, i'rabnya lughatan di sini apa nih? Mengapa langsung mansub? Al-kitabu lughatan. Mungkin Irwan tahu atau ada yang lain? Sebelum saya jelaskan. Irwan? Pas. Baik. Lughatan mansub di sini mansub ala naz'il khafid bidda ya. Naz'il khafid. Nun zai ain. Maksudnya itu naza' dibuang, diambil. Al-khafidnya, maksudnya al-harfu jar. Ya, di sini ada harfu jar yang dihilangkan. Al-kitabu fil lughati. Nah, kalau dihilangkan harfu jarnya maka diganti menjadi mansub.
al-kitabu lughatan. Seperti ini juga. Al-kitabu istilahan. Jadi namanya dalam istilah ulama nahwu mansubun ala naz'il khafid. Ya, khafid, kha fa dha. Al-khafid. Al-khafid dalam ilmu nahwu maksudnya adalah jar, harfu jar. Nah, masdarun. Masdar, lanjut. Masdarun Ya, terus. Masdarun bima'na dhammi wal jam'i. Ya, jadi Alkitab adalah masdar. Dia adalah masdar yang bermakna ad-dhamm wal jama'. Ad-dhamm itu menggabungkan, al-jama' ya sama menggabungkan. Naam, istilahan. Dan secara istilah ismun li jinsi minal ahkam. Naam. Yaitu nama untuk jenis dari hukum-hukum. Baik. Secara istilah Alkitab itu adalah ismun, dia isim dia, ya. Li jinsi minal ahkam, untuk satu jenis hukum. Ya, satu jenis daripada hukum. Nah, nanti ya, kita akan melihat apa ini maksudnya jins, karena di jins ini ada di bawahnya nau. Kalau pembagian-pembagian bab itu ya ada namanya kitab, ya. Ada kalau misalnya kita membahas suatu permasalahan ada kitabut thaharah. Di bawah kitab thaharah ada bab. Ya. Ada lagi di bawahnya apa? Nau, anwa atau qism. Jadi itu urut-urutannya. Jadi secara istilah ismun li jinsin ya, minal ahkam. Nah, lanjut. Amal babu fasmun lin naw'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Langsung diterjemahkan. Adapun bab fasmun maka nama ya, dari adalah isim dari nau' jenis ya. Dari apa yang masuk di atas di bawah di bawah dzalikal jinsi. Ya, maksudnya ini ya maksudnya adalah al-bab. Jadi dia jelaskan, beliau menjelaskan, ini Syarih menjelaskan rahimahullah, di bawah kitab ya kan kitab Thaharah. Kemudian ada bab di bawahnya. Ya, ada bab apa? Bab apa? Bab al-wudu misalnya, ya kan? Kitab Thaharah. Kemudian ada di bawahnya babul wudu. Ya. Seperti itu maksudnya. Jadi tahta dzalikal jins. Jadi kitab di sini adalah jenis ya. Kalau kita membagi pembahasan itu, ya Alkitab adalah jenis, kemudian di bawahnya adalah nau yaitu al-bab. Ya, misalnya kitab Thaharah, bab al-wudu. Ya, atau babut tayammum. Atau bab apa? Dan seterusnya ya. Seperti itu. Mafhum, Irwan? Caranya? Pokoknya antum mewakili yang lain, ya. Baik, lanjut. At-taharatu bi fathi ta lughatan an-nadhafah. Nah, adapun taharah dan taharah ya. Dengan huruf ta yang di fathah, iya. Secara bahasa bermakna an-nadhafah, bersih. Iya, bersih, kebersihan. Nah. Wa amma syar'an, adapun secara syar'i, iya. Fafiha tafasiru kasiratun. Maka wafiha tafasiru. Fafiha tafasiru kasiratun. Nah. Maka di dalamnya. Ya. Tafasir. Tafsir, jamak dari tafsir. Maka di dalamnya ada tafsir-tafsir yang banyak. Ya, ada penafsiran yang banyak. Ada beberapa penafsiran yang banyak. Jadi secara syar'i banyak penafsirannya, banyak pengertiannya. Nah, lanjut minha qauluhum fi'lu ma tustabahu bihi shalah ay min wudu'in ghuslin wa yatamum wa tayammum wa ghuslin min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalati najasatin. Ya. Minha qauluhum,
darinya contohnya perkataan mereka. Min hadis maksudnya itu adalah di antaranya tafsir yang dimaksud ini adalah di antara tafsir itu adalah qauluhum, perkataan mereka. Mereka siapa? Adalah para ulama. Nah, Fi'lu ma tustabahu, perbuatan. Ma di sini ma mausula. Yang Perbuatan yang membolehkan dengannya salat. Sahih. Nah, maksudnya atau yaitu min wudu'in, yaitu wudu, mandi, tayamum, dan mengangkat najis atau menghilangkan najis. Sahih, dan mengangkat atau menghilangkan najis. Baik, wasil. Amma tuharatu bid-dhammi fasmun. Naam. Fasmun li baqiyatil ma'i. Baik. Adapun tuharoh dengan dhammah, yakni tuharoh huruf to dengan dhammah, adalah isim atau nama untuk libaqiyah, untuk libaqiyatil ma, untuk jenis air yang lain. Libaqiyah, baqiyah itu baqiyah, sebagian ya, bagian air yang lain ya. Jadi at-tuharatu bid-dhammi, at-tuhara dengan mendhammakan ta adalah ismun untuk air yang lain. Maksudnya libaqiyatil ma'i. Nah, sekarang kita akan belajar anwa'ul ma'i, anwa'ul miyahi. Nah, fadhal. Fadhal Irwan. Lanjut, Ustaz. Ini kalau nggak ada yang angkat tangan di partisipan, antum lanjut terus. Sampai ada yang angkat tangan. Kalau kita turunkan dulu, Ustaz. Tafadhal. La ba'sa. Nah. Anwa'ul miyah walam makan al-ma'u alatan lit-taharah. Ya. Istaradal musannifu li anwa'il miyahi. Faqala al-miyahu allati yajuz ay yasihu at-tathhiru biha sab'u miyah. Nah, terjemahkan dulu. Macam-macam air. Walam makan al-ma'u. Iya. Dan terkadang saja, terkadang. Ya. Walamma, dan tatkala gitu ya, dan tatkala air menjadi alat bersuci, Sahih. untuk bersuci. Istatroda, memulai. Penulis menulai dengan macam-macam air. Naam. Jadi karena kita akan membahas bab taharah ini ya kan? Maka karena air adalah alat untuk bersuci atau bertaharah, maka muallif rahimahullah memulai pembahasan tentang air, jadi alat untuk bersuci itu. Karena apa? Ini berdasarkan kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Taharah tidak bisa kita laksanakan karena itu wajib kan? Kalau tanpa air yang merupakan pilihan pertama untuk bersuci, maka beliau harus memulai membahas air dulu, jenis-jenis air dulu yang boleh dipakai untuk bersuci. Nah, jadi istatroda al-musannifu, maka musannif penulis ya memulai dengan jenis-jenis air. Lanjut. Faqala al-miyahu allati yajuz. Kemudian berkata air yang boleh. Ya. Maksudnya ya. Sahih. Yasihhu. Maksudnya yasihhu apa? Sahih atau benar? Iya, boleh. Yasihhu boleh. Nah. At-tathhiru biha sab'u miyah. Nah. Air yang suci. Yasihhu tathhiru. Ingat. Yasihhu adalah fi'il, ya kan?
Setelah fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Tathiru. At-tathiru. Naam. At-tathiru biha sab'u miyahin. Nah. Kemudian sab'u apa i'rabnya? Apa kedudukan sab'u di sini? Bisa jadi dia menjadi sebagai khobar, ya. Jadi mubtadi mana? Al-miyahu. Al-miyahu allati yajuzu ay yasihhu at-tathiru biha. Tapi di sini kemudian dijelaskan khobarnya sab'u miyahin. Nah, dia menjelaskan. Jadi sini air yang boleh, atau ini kan jumlah i'tiran dia semua ini ya, penjelasan kan. Al-miyahu allati yajuzu ay yasihu at-tathiru biha sab'u miyahin. Jadi, air yang boleh yaitu sah, ya yasihu itu ya sah untuk bersuci dengannya adalah atau ada 7 jenis air. Jadi cara menerjemahkan biar enak seperti itu. Nah, dalam fannu terjemah seperti itu, kita harus melihat mana mubtada, mana khabar biar nyambung cara menerjemahkannya. Mafhum? Nah, fadhal barakallahu fiik. Nah. Ma'us sama ay an-nazilu minha wa huwal matar. Baik, air yang pertama sekali ya allati yajuzu at-tathiru biha, yaitu ma'us samai. Terjemahkan? Air langit, yaitu yang nazilu minha, diturunkan darinya, wahwal mator, yaitu air hujan. Sahih, air langit yaitu yang turun darinya dari langit, yaitu disebut dengan al-mataru. Itu air hujan. Mumtaz. Nah, itu yang pertama, air hujan. Kedua, wa ma'ul bahri ay al-malihu. Al-malihu. Itu dan air laut ay al-malihu. Al-malihu asin, air asin. Ya, jadi air laut boleh kita pakai untuk berwudu, suci. Nah, lanjut. Wa ma'un nahri ay al-hulu. Ya, ma'un nahri al-hulu. Ay maksudnya al-hulu, manis. Nah, maksudnya di sini tidak asin ya. Nah, air tawar lah, air tawar ya, air tawar. Nah, itu 3. Keempat, wa ma'ul bi'ri, air sumur. Nah, wa ma'ul aini, mata air. Mata air. Apa perbedaan air sumur dengan air mata air? Kalau sumur digali dulu ya. Nah, kalau mata air bisa dari gunung. Ya, tanpa digali. Sahih. Nah, lanjut. Wa ma'ul salji, air salju. Air salju. Nah. Wa ma'ul barodi, air dingin. Air dingin. Jadi 7 jenis air yang boleh. Inilah 7 air yang boleh dipakai untuk bersuci. Yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air yang keluar dari mata air, air salju, dan air dingin. Nah, lanjut. Wa ijma'u hadhihi sab'ata qawluka ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min aslil khilqah. Nah, diterjemahkan. Dan wa yajma'u, dikumpulkan, hadis sab'ata qawluk, ini pada perkataanmu, ma nazala minas sama, apa yang turun dari langit, naba'a,
Mada ya Ustaz? Naba'a itu keluar. Atau keluar dari bumi. Atas sesuatu, atas suatu sifat. Kana min aslil khilqah. Nah. Jadi wa yajma'u hadhihi sab'ata. Ingat, yajma' adalah fi'il. Berarti ada fa'il. Kemudian kalau dia butuh maf'ulun bih, ada maf'ulun bih. Wa yajma'u hadhihi as-sab'ata. Wa yajma'u hadhihi as-sab'ata qauluka. Mana fa'ilnya di sini? Hadhihi. Hah? Ayo. Qauluka. Mumtaz. Qauluka. Mumtaz. Siapa ini tadi yang tulisan? Masya Allah. Sahih. Qauluka. Jadi dia fa'il yang muakhar. Sahih. Mumtaz. Wa yajma'u hadhihi sab'ata qauluka. Jadi kalau kita sudah mengetahui fa'ilnya dan maf'ul bihnya, mudah kita menerjemahkan. Dan yang mengumpulkan yang 7 ini adalah perkataanmu. Nah, atau kita terjemahkan, dan perkataanmu yang akan mengumpulkan 7 ini. Jadi 7 air ini terangkum dalam perkataan kita. Yaitu apa? Ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi ala ayyin sifatin kana aslil khilqati. Min aslil khilqati, yaitu apa saja yang turun dari langit, au naba'a minal ardi, atau keluar dari bumi, ala ayyi sifatin, apapun sifatnya, ya, apapun sifatnya, ala ayyi sifatin kana. Ini ala ayyi sifatin kana kita terjemahkan apapun sifatnya, ya, atas dasar apapun sifatnya, boleh, ya. Min aslil khilqati, dari asal penciptaannya. Jadi apapun sifatnya, kalau turun dari langit atau keluar dari bumi, bagaimanapun sifatnya, kalau memang itu asal penciptaannya, maka itu boleh kita pakai untuk berwudu. Itu, ya, terkumpul dalam ini. Air turun dari langit atau keluar dari bumi, kalau masih sifatnya dari penciptaannya, maka boleh kita memakai untuk berwudu. Nah, afwan. Wasil Syekhana Irwan. Miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsam. Kemudian air terbagi menjadi 4 macam. Nah. Ahaduha, yang pertama, tahirun fi nafsihi, suci pada dirinya. Nah. Mutahhirun li ghairihi. Nah. Ghairu makruhin isti'maluhu. Wa wal ma'ul mutlaq an qaidin lazim. Nah. Fala yadurrul qaidul munfaqu kama ilti fi kaunihi mutlaq. Baik. Kita terjemahkan dulu. Ahaduha, yang pertama, tahirun fi nafsihi, suci pada dirinya. Mutahhirun li ghairihi, mensucikan kepada selainnya. Mensucikan selainnya. Nah. Ghairu makruhin isti'maluhu. Sahih. Yang makruh, tidak dibenci isti'malnya, penggunaannya. Nah, lanjut. Tidak dibenci penggunaannya, yaitu mutlak dari qaidil lazim, dari yaitu ma'ul mutlaq, ya, ma'ul mutlaq an qaidin lazim. Maksudnya di sini adalah air yang terlepas dari ikatan, ya, yang melazimkan air itu berubah menjadi, atau dari
air yang asalnya dia berubah menjadi air yang sesuai dengan sifatnya. Jadi al-ma'ul mutlaq an qaidin lazimin, yaitu air yang terlepas dari ikatan yang melazimkan air itu, ya, disifati dengan sifatnya. Misalnya, ya, misalnya kita mengatakan ini air apa? Air kopi. Air kopi kan keluar dari bumi juga atau turun dari langit. Tapi kalau sudah dia diikat dengan kopi, maka itu berubah menjadi air mutlak, ya. Tapi kalau air saja, misalnya air hujan, ya, air hujan, tapi dia tidak bercampur dengan apapun, maka dia masuk dalam air mutlak, ya. Nah, fala yadurul qaidul munfaku. maksudnya apa ini? Fala yadurru, maka tidak memudaratkan. Maka tidak memudaratkan al-qaid yang terlepas atau Al-qaidu adalah pengikat. Al-munfakku yang dilepaskan. Maksudnya maka tidak berpengaruh, ya, tidak berpengaruh sesuatu hal yang mengikat namun dilepaskan. Contoh apa? Lanjut, Kamail. Lanjut. Kamail bi'ri, ya, fi kaunihi mutlaq. Nah, terjemahkan. Seperti air sumur. Pada kaunihi, pada keadaannya yang mutlak. Nah, apa maksudnya ini? Jadi ini berhubungan dari sini, ya. Fala yadurru qaidul munfakku, maka air mutlak. Jadi masih bersambung dari sini, ya. Kita baca secara keseluruhan dari atas. Ahaduha. Jadi dia mengatakan summal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Setelah menyebutkan bahwa ada 7 air yang boleh kita pakai bersuci, maka beliau pun rahimahullah menjelaskan kalau air itu ada 4 macam juga, ya, dari segi boleh atau tidaknya kita memakai untuk bersuci. Pertama, tahirun fi nafsihi. Ya, dia suci, zatnya suci. Ya, suci zatnya. Mutahhirun li ghairi, dan mensucikan selainnya. Suci air itu dan mensucikan yang lain, ya. Suci dan bisa mensucikan, membersihkan yang lainnya. Karena ada yang suci pada zatnya tapi tidak bisa mensucikan. Ini yang pertama, posisi pertama adalah dia suci zatnya dan mensucikan selainnya. Ghairu makruhin istimalu, tidak makruh penggunaannya. Makruh di sini adalah jenis daripada ahkam syar'i, ya. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram, ya. Itu maksudnya makruh di sini, ya. Jadi makruh yang kalau kalau ditinggalkan tidak mendapat pahala, ya. Kalau ditinggalkan mendapat pahala, kalau dilakukan tidak apa-apa, ya. Ghairu makruhin istimaluhu. Nah, yaitu apa? Wa huwal ma'ul mutlaq an qaidin lazimin, yaitu air yang mutlak, air yang terlepas. Mutlak itu terlepas, air yang bebas, ya, bebas, an qaidin lazimin, dari ikatan yang melazimkan dia berubah. Fala yadurrul qaidul munfakku, maka tidak memudaratkan, tidak membahayakan atau tidak merubah
Ya, tidak bermasalah. Al-qaidul munfakku, suatu yang mengikat namun munfak, terlepas. Maksudnya apa? Kama'il bi'ri, seperti air sumur. Fi kaunihi mutlaqan, pada keadaannya mutlak. Karena air sumur itu adalah air, termasuk air mutlak. Tapi kalau kita sebut ma'ul bi'ri, al-bi'ir di sini adalah qaid, karena sifat atau al-idhafa, ya, mudhafun ilaih di sini, atau isim setelah isim itu adalah memberikan sifat, ya. Al-bi'r di sini adalah sifat daripada air. Mafhum? Ma'un. Kalau kita katakan ma'un itu mutlak kan, nggak ada ikatannya sama sekali. Ya, bisa jadi dia air air laut, air hujan, air mata air sungai. Tapi kalau dia katakan ma'ul bi'ri, nggak mungkin air hujan, nggak mungkin air mata air, nggak mungkin air laut, nggak mungkin air kopi, nggak mungkin air teh. Tapi dia pasti ma'ul bi'ri. Al-bi'ir di sini mengikat, qaid namanya. Qaid itu pengikat, mengikat air di sini, ya, bahwa tidak mungkin, tidak akan lari kepada air sungai, air laut, ya. Ma'ul bi'ri. Mafhum? Ini yang dimaksud al-qaidul munfakku, ya. Qaid di sini, ikatan di sini adalah al-bi'r fi kaunihi mutlaqan, pada keadaannya mutlak. Karena ma'ul bi'r itu termasuk air mutlak, walaupun dia diikat dengan al-bi'r, tapi al-bi'r di sini adalah namanya al-qaidul munfakku, pengikat, namun itu tidak lazim, tidak tidak sama tidak mengeluarkan dia dari keadaannya menjadi air mutlak. Mafhum ya ikhwah? Mafhum ya? Nah, pokoknya kalau tidak mafhum kita bahas ya sampai tuntas. Baik, lanjut. Ya. Siapa yang mengkritikan Irwan membaca? Saya Ustaz. Tafadhal ashaf. Ini ashaf dari mana nih? Ashaf Ahmad. Dari Sulawesi mana? Barat Ustaz. Di mana Sulawesi Barat? Polewali Mandar. Di mana Ki? Sulawesi Barat, Polewali Mandar. Polewali Mandar. Polewali Mandar. Kecamatan mana Ki? Ya. Campalagian. 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 Tempatnya pesantren itu. Saya di Polewali. Saya orang Polewali. Oh, yes. Polewali Ustaz. Lahir di Pambusuang. Lahir di Pambusuang. Ya. Oh, yes, aku lihat tadi namanya Al-Mandari. Al-Mandari itu nisbah kepada Mandar. Mandari tahu. Mohon maaf ya ikhwah, ya, ketemu sama-sama suku. Jadi berbahasa daerah sedikit ya. Baik, itu campak lagi di Lampoko Ki, Pak. Ya, Ustaz. Ya, silakan Pak, dibaca. Salam lagi. Lampoko. Nah, Lampoko. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Wathani tarun fihi mutahhirun li ghairihi makruhun isti'maluhu fil badani. Naam. Wa huwa fil badani la fil thawbi. Naam. Wa huwa al-ma'u wa huwa al-ma'ul musammasu ay al-musakhkhanu li ta'thiril syamsi fihi. Naam. Kita lanjut Pak. Wa innama. Ini yang syarahnya. Mana Wa innama yukrahu syar'an bi kutrin harring fi ina muntabihin illa ina at-taqdaini naqdaini wa idza warada zalati rahatu wa idza ini li sofai li sifai li sofai
lisafai jauharihima wa idza barada zalatil karahatu Nah. wa ikhtarat Nawawi adamal karahati wa yuqrah aidan syadidas suhunat wal burudati Wal burudatain. Coba kita wal terjemahkan. qismu tsalitsu Coba kita terjemahkan dulu, Pak. fi nafsihi. Coba kita terjemahkan dulu, Pak. Wasani dari atas. Ya. Karena kita Mana belajar menerjemah juga. Nah. Mana tadi? Mana tadi? Yang di screen ada wasani. Mana tadi, Ustaz? Sudah Ini sumpah. Wasani. Wasani yang kedua. tadi wasani dan yang kedua tahirun suci pada dirinya. Nah. Pada diri air itu wa mutahhirun li ghairi dan juga mensucikan kepadanya. Nah. Makruh isti'maluhu fil badani. Nah. Makruh dipakai pada tubuh, la fil thawbi dan tidak pada pakaian. Sahih. Wa huwa al-ma'ul musyammasu yaitu air yang dijemur atau dipanaskan dengan matahari. Sahih. Al-musakhkhanu bi ta'thiri syamsi fihi. Yakni al-musakhkhanu atau ada sedikit. Al-musakhkhan itu yang dipanaskan, dihangatkan. Kalau kita katakan, kalau bahasa orang Arab mengatakan ma'un sakhin, air yang hangat. Gitu ya. Al-musakhkhan yaitu yang dihangatkan. Nah, bita'si Pak Ashab masih terhubung? Wah, hilang suaranya. Baik. Al-musakhkhan di sini ya maksudnya adalah al-musakhkhan air yang dihangatkan. Bi ta'thiri syamsi fihi, disebabkan pengaruh matahari padanya. Jadi air yang terkena sinar matahari menjadi panas. Ya, panas karena terik matahari. Ini namanya air ma'ul musyammas. Inilah air yang suci pada dirinya, mensucikan selainnya, namun makruhun isti'maluhu fil badan. Namun ya makruh ya, hukumnya makruh digunakan untuk pada diri, tapi boleh pada pakaian. Naam. Ada sebagian ulama menjelaskan mengapa di makruh digunakan di badan atau dipakai berwudu. Kan kalau badan kan berwudu, berwudu kan di badan, atau mandi kan di badan juga. Ada yang menyebutkan ilahnya bahwa ini menyebutkan al-baras, menyebutkan penyakit kulit, kudis dan semacamnya. Naam itu ya yang disebutkan oleh para ulama. Sudah terhubung Pak Ashab? Tidak, tas ini tertutup dari bisa tas ini. Dilanjut Pak di bawah. Wa innama tidak dilihat tas terusan ini jadi. Oh, tayyib enggak apa-apa. Dan tulisan sini. Tayyib, siapa yang bisa tidak kelihatan. Gelap Ustaz. Tayyib enggak apa-apa. Gelap. Dipanggil yang lain. Siapa yang bisa yang lain? Tayyib, nanti ngangkat tangan aja ya. Sementara saya menjelaskan, dibuka aja mikrofonnya. Tayyib, wa innama yukrahu syara'an, sesungguhnya hanyalah mengapa ya hanyalah dimakruhkan secara syar'i biqutrin harin, yaitu disebabkan qutrin harin, jadi qutur atau bagian yang panas ya. Qutur di sini adalah bagian yang panas fi ina'in ya, pada wajan wadah ya, bejana wadah ya, muntabi'in yang ada muntabi', bejana yang muntabi'. Apa muntabi' di sini diartikan apa? Bisa Pak Ashab jelaskan? Ina'in muntabi'in. Anu juga tas ini kurang juga muntabi. Muntabi. Ikhwan yang lain bisa nggak? Muntabi'in. Siapa yang bisa? Muntabi. Maksudnya apa muntabi di sini?
Hah? Al-muntabi. Har muntabi'in. Jadi ina atau bejana atau wadah Bejana yang ya jadi dipanasi. ya jadi bejana ya. Jadi dimakruhkan Dan secara syar'i karena ada bagian yang panas pada bejana tersebut. panas, iya ya. Ya. Bejana terus ya. Nah, illa ina an-naqdaini. Kecuali bejana emas. Dua naqdain, yaitu emas dan an-naqdain maksudnya emas dan perak. Dan perak. Sahih. Jadi boleh saja kalau berada pada wadah emas dan perak. Kenapa? Apa sebabnya? Li sofai jauharihima. Karena kesempurnaan jenisnya. Ya, jadi karena emas dan perak kan bagus jenisnya. Jenis logamnya bagus, lebih bagus. Maka dikecualikan. Ya, makanya makanya para ulama itu menyebutkan illah di sini, ya sebagian ulama menyebutkan illahnya karena air yang panas pada bejana yang selain emas dan perak itu bisa menyebabkan orang penyakit kulit. Nah, kemudian mengatakan wa idza barada zalatil karahatu. Jika air itu dingin, al-barada ini adalah fi'il ya. Fa'ilnya apa? Dhamir huwa. Kembali ke mana? Kembali ke al-ma'u. Apabila air itu dingin, nah, zalatil karahatu, maka hilanglah sifat karahanya, tidak makruh lagi. Kalau sudah dingin. Jadi kalau sudah panas, kembali dingin, maka boleh. Ya tidak dimakruhkan. Baik. Form. Baik. Mana tadi Irwan enggak bang? Lanjut lagi. Irwan, silakan lanjut Irwan. Pak Ashab lagi putus-putus dia. Ya. Wakhtara Nawawi al-karahati mutlaq. Lanjut, terjemahkan. Dan An-Nawawi, Imam Nawawi adamal karahati mutlaq. Ya. Tidak adanya adam. Ya, tidak makruh secara mutlak ya. Jadi maksudnya apa? Imam Nawawi rahimahullah taala itu tidak memakruhkan air yang musyammas ya, tidak membeda-bedakan ya. Air yang ini ghairu adamu apa tadi Nawawi? Waqtar Nawawi adamal karahati mutlaqan. Imam An-Nawawi rahimahullah taala memilih pendapat yang tidak makruh secara mutlak. Jadi beliau rahimahullah taala tidak memakruhkan air yang seperti ini, air musyammas ya. Air musyammas. Itu zahir daripada qaul ini. Ya. Nah. Lanjut. Wa yukrahu aidan. Akhirwan. Wa yukrahu aidan syadidul sukhunati wal burudati. Nah. Dan dia makruhkan juga yang sangat panas. Panas dan wal buruda. Ya. Atau sangat hangat ya, sangat hangat atau sangat dingin. Nah, ini menyangkut jenis air yang kedua yaitu tahirun fi nafsihi, mutahhirun li ghairihi, makruhun isti'maluhu fil badan la fi thawbi. Suci pada diri air itu, mensucikan yang lain namun dimakruhkan penggunaannya.
Nah, kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga, wal qismus tsalits, lanjut. Wal qismus tsalis Nah, fi nafsihi, dan jenis yang ketiga pada zatnya, ya, tahirun li ghairihi, tidak mensucikan untuk yang lainnya. sahih. Ul musta'malu, yaitu air yang digunakan fi raf'i hadasin au izalati najasin in lam yataghayyar walam yazid waznuhu ba'da Infisali. amma kana ba'da i'tibari ma yatasharrabuhul maghsulu minal ma'i. Baik, terjemahkan dulu. Wal qismus tsalits. Dan jenis yang ketiga, Iya. nah, Ya. dan jenis air pada zatnya tidak mensucikan untuk selainnya, dan air musta'mal atau air yang digunakan fi raf hadasin untuk mengangkat hadas atau mengangkat najis jika dia tidak berubah dan belum bertambah waznuhu, beratnya, timbangannya ya, bobotnya ya. ba'da infisalihi, setelah terpisahnya dari sesuatu yang setelah i'tibari, ini walam yazid waznuhu ba'da infisalihi, dan tidak bertambah beratnya setelah terpisah amma kana ba'da i'tibari ma yatasharrabuhu al-maghsulu minal ma'i. Maksudnya dia tidak bertambah wazannya, tidak bertambah beratnya setelah terpisah dari ba'da i'tibari, dari hal yang sesuatu yang kita pakai mencuci itu, al-maghsulu minal ma'i. Jadi contoh begini, seperti ini. Jadi kita pakai mencuci tangan, ya, cuci tangan. Air itu tidak bertambah beratnya, ya, tidak bertambah ukurannya, banyaknya setelah mencuci tangan kita, ya. Ini yang dimaksud. Jadi setelah terpisah dari tangan, kalau kita cuci di tangan itu kemudian keluar, ya, berjatuhan ke wadah misalnya, air itu tidak bertambah. Itu maksudnya, ya. Amma kana ba'da i'tibari ma yatasharrabul maghsulu minal ma'i. Nah, mafhum? Jadi sisa cucian itu pakai mencuci tangan tidak bertambah jumlahnya atau wazannya atau beratnya. Nah, wasil. Wal mutaghayyiru, nah, wal mutaghayyiru, dan berubah, yaitu al mutaghayyir yang berubah, dan air yang berubah yaitu wa min hadzal qisma'u al mutaghayyiru ahadun awsafihi. Sahih. Jenis air, diterjemahkan dulu apa lanjut, Ustaz? Nah, wa min hadzal qismi, dan dari bagian ini, al-ma'ul mutaghayyiru, air yang berubah adalah al-ma'ul mutaghayyir ahadu awsafi, itu air yang berubah salah satu sifatnya. Itu maksudnya mutaghayyiru, berubah apa? Berubah apanya? Berubah salah satu sifatnya. Nah, lanjut. Sifatnya apa? Rasa, bau, dan warna. Itu kan sifat air itu. Rasa, bau, warna. Nah, Bima. Lanjut, Bima. Bima, dengan sesuatu, bisyai'in, dengan sesuatu. Ya. Khalatuhu minat tahirati, bercampurnya dari tahirah. Jadi bercampur dengan sesuatu yang suci. Ya, matamnya tadi yang disyarat. Nah, bercampur dengan sesuatu yang suci. Nah, lanjut. Taghayyuran yamna'u itlaqas mi
al-ma'i alaihi. Nah, yaitu taghayyur suatu perubahan Yamna'u yang mana terhalang sudah. menghalangi. Nah, Yang menghalangi mutlaknya ya eh, mutlakan nama air padanya. Jadi dia jadi wal mutaghayyir di sini adalah air yang berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan sesuatu ya dari hal-hal yang suci, dari zat-zat yang suci, yaitu yang perubahan ini menghalangi nama air itu dari air mutlak maksudnya. Jadi penamaan air mutlak. Paham? Karena kalau sudah berubah berarti dia bukan air mutlak lagi. Kalau misalnya dia ma'un qadir, air yang kotor, berarti sudah tidak mutlak lagi karena ada sifat kotornya. Fa innahu, lanjut. Fa innahu tahirun ghairu tahurin hissiyan kanat taghayyuru au takdiriyan. Nah, gimana nih? Fa innahu, maka sungguhnya dia itu tahirun, suci, ya. Ghairu tahurin, tapi tidak tahur. Hissiyan, tidak mensucikan secara hissi, ya. Kanat taghayyuru au takdiriyan. Atau kanat taghayyuru, perubahan ini takdirian, secara takdiri. Ada hissi, ada takdiri. Hissi secara indra, hissi itu indra, atau takdiri atau diperkirakan. Contoh penjelasannya setelahnya, baca setelahnya. Ka'anikh, lanjut. Ka'anikh talata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi. Kama'il wardi al-ti'i ar-raihati wal ma'il wa in lam yamna' itlaqas mil ma'i alaihi. Baik. Apa tadi ini? Jadi fa innahu tahirun ghairu tahurin hissiyan. Ya, maka dia itu suci ghairu tahurin, tidak mensucikan secara hissi, secara indra hissi, ya. Karena taghayyuru perubahannya itu, ya, hissiyan kana at-taghayyuru au taqdiriyan. Fa innahu tahirun ghairu tahurin hissiyan kana at-taghayyuru au taqdiriyan. Jadi tidak mensucikan secara hissi, ya, atau at-taghayyuru sebentar. Jadi perubahan di sini hissian, ya, kita bisa lihat perubahan itu, ya, atau takdirian atau tidak dilihat. Yani hissi perubahan, ya, hissian kana taghayyuru. Di sini dari sini kita terjemahkan. Jadi fa innahu tahirun ghairu tahurin. Maka dia tidak mensucikan, dia itu tahir suci tapi tidak mensucikan. Hissian kana taghayyuru, baik perubahan itu secara hissi, ya, bisa dilihat dengan indra, atau takdirian atau tidak dilihat. Paham? Sampai sini? Jadi perubahannya itu dilihat atau tidak. Nah, seperti apa? Kan ikhtalata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi. Seperti dia bercampur dengan air yang sesuai dengan sifatnya. Seperti apa? Kama ilwardi, seperti air bunga-bungaan. Air bunga punya air kan? Yaitu
bunga apa? Al-wardi al-munqati'i ar-raihati, yaitu air bunga yang al-munqati' yang apa? Berubah ya, al-munqati' ar-raihah, yang terputus aromanya. Maksudnya yang berubah aromanya. Bunga tapi berubah aromanya. Wal ma'il musta'mal, dan air yang sudah digunakan untuk bersuci. Kan berubah warnanya, berubah rasanya itu. Fa in lam yamna, lanjut. Fa in lam yamna itlaqa ismil ma'i alaihi. Ya, jika tidak menghalangi apa? Itlaqa ismil ma'i alaihi. Tidak menghalangi pemutlakan nama air padanya. Jadi hal-hal yang membuat dia berubah itu tidak menghalangi kita menamai air itu bahwa itu air. Ya, kita tidak namai lagi parfum, karena parfum kan dari air, percampuran air dengan air bunga. Tapi bukan air lagi, tapi berubah menjadi minyak wangi, menjadi minyak ya, dan semacamnya. Atau menjadi jus. Ya, karena sudah bercampur. Sebenarnya air asalnya, tapi menjadi jus. Ya, bukan air lagi. Nah, lanjut. Bi'an. Lanjut, Irwan. Taghayyuruhu. Lanjut, Syekh Irwan. Halo? Enggak terdengar. Bi an kana taghayyuruhu bit-tahiri yasiran. Saya bacakan. Ya. Au bima wafid. Nah, jelas ya? Lanjut ya, sudah jelas ya. Nah, dari bi'an ya. Bi'an kana taghayyuruhu bit-tahiri yasiran. Au bima yuwafiqul ma'a fi sifatihi wa quddiru mukhalifan wa quddira mukhalifan walam yughayyirhu. Walam yughayyirhu. Fala yuslab tuhuriyatuhu fawa mutahhirun li ghairihi. Nah, kita terjemahkan dulu ya. Fal bi'an dengan apa? Dengan bi'an kana taghayyuru, dengan perubahannya itu bitahir yasiran, dengan sesuatu yang suci namun yasir ya, sedikit saja perubahannya. Jadi dengan perubahan yang sedikit saja disebabkan sesuatu yang suci. Apa itu? Au bima yuwafiqul ma'a, atau sesuatu yang sama ya, yuwafiqu al-ma'a fi sifati, sama air itu pada sifatnya. Wa quddira, dan dikira-kirakan mukhalifan, namun dan dikira-kirakan tidak sama pada sifatnya. Walam yughayyirhu, namun tidak merubahnya, tidak merubah sifatnya. Jadi au bima yuwafiqul ma'a fi sifati, seperti yang sesuai dengan air itu pada sifatnya. Seperti apa? Air bunga tadi ya. Wa qaddira mukhalifan, atau tidak sama ya, tidak sama sifat air itu. Seperti apa? Ya mungkin ya yang tidak seperti air bunga, yang lebih kental mungkin ya. Tapi hal ini lam yughayyirhu, tidak merubahnya. Nah, fala yuslab tuhuriyatuhu, maka tidak bisa dihilangkan, tidak bisa ditarik yuslab, tidak bisa dihilangkan kesuciannya. Maksudnya predikat air itu, air yang suci, air yang mensucikan, tidak bisa dihapus. Ya, karena tidak berubah. Nah,
Syahid, fahuwa mutahhirun li ghairihi. Maka air itu mensucikan selainnya. Ini panjang lebar menjelaskan air ini. Intinya, ya, kalau air itu air yang musta'mal, ya, namun dia berubah, ya, berubah. Namun penyebab dia berubah itu adalah sesuatu yang sama jenis daripada air itu, seperti air bunga, ya. Namun tidak mengeluarkan air itu dari penamaan air, maka tetaplah, ya, boleh mensucikan atau boleh digunakan, ya, wa huwal ma'ul tahirun li ghairihi. Boleh mensucikan selainnya. Boleh dipakai berwudu, ya, kata pendeknya. Boleh dipakai berwudu. Namun kalau sudah banyak campurannya sehingga merubah penamaan airnya, misalnya, ya, dicampur dengan air bunga, banyak sekali unsur bunganya sehingga berubah seperti jus, maka tidak boleh lagi dipakai untuk berwudu, ya. Atau bercampur dengan air buah misalnya, ya, kan sejenis itu, air buah dengan air biasa. Tapi lebih banyak air buahnya daripada airnya, maka berubah menjadi namanya jus. Ya sudah, tidak bisa dipakai berwudu lagi karena sudah berubah dari penamaan dia sebagai air. Namun kalau sedikit, ya tidak apa-apalah. Kalau cuma tertetes dengan air semangka sedikit, ya nggak apa-apalah. Kurang lebih seperti itu, ya, ikhwah. Mafhum, Syekh Irwan? Tapi koridornya masih tetap dalam 2 kullah itu, Ustaz, ya? Kalau 2 kullah itu dia pembahasan bercampur dengan najis. 2 kullah tadi, kalau coba kita lihat kullah, mana kullah tadi, pembahasan kullah. Mana? Kullah. Kullah itu dia bercampur dengan najis. Jadi bercampur dengan najis, tapi kurang dari 2 kullah, nah, maka itu tidak boleh dipakai. Tapi walaupun lebih 2 kullah, tapi berubah, maka tidak boleh juga. Ya, lebih dari 2 kullah itu airnya, kan? Ada bangkai apa? Misalnya bangkai tikus. Ya, berubah. Ya, walaupun lebih dari 2 kullah tapi berubah sifatnya. Ini yang dimaksud di sini adalah air yang suci, ya, air yang suci, namun bercampur dengan sesuatu yang suci, namun sesuatu yang suci itu tidak merubah sifatnya sebagai air, maka masih boleh dipakai untuk bersuci. Jadi tidak mengeluarkan dari sifat keairannya lah, gitu aja kata pendeknya. Nah, karena kalau sudah tapi tidak apa-apa kalau masih kurang dari 2 kullah. Kalau 2 kullah itu maksudnya bercampurnya itu kurang dari 2 kullah. Ini 2 kullah pembahasan yang lain, Pak. Ini wa huwa alladhi halat bihi najasatun duna kullatain. Ya, pembahasan jenis air Pak. ini lain. Ya, ini jenis lain, Pak, pembahasan. Belum kita sampai pada pembahasan kullah, ya. Masih kita membahas air yang tahirun fi nafsihi, tidak terikat dengan kullah, ya, ukuran, ya. Misalnya 1 gelas, 1 gelas ini, 1 botol misalnya, botol minum itu bercampur dengan air buah misalnya, ya, air buahnya itu sedikit saja, masih kita katakan ini air ini. Apakah boleh pakai berwudu? Boleh, karena masih air. Tapi kalau air buahnya banyak, semangkanya banyak misalnya, jadi jus mangka, nggak boleh lagi pakai berwudu, ya, karena sudah berubah dari keairannya. Itu mafhumnya, ya. Jadi berbelit-belit menjelaskan seperti itu sebagai detailnya untuk kita pahami. Nah, lanjut Al-Qari. Nah, lanjut Irwan. Lanjut Qari, antum. Iqra. Wahtaraza. Nah, wahtaraza biqaulihi qalatuhu 'ala tahiril mujawiri lahu. فإنه باق على طهوريته ولو كان التغير كثيرا وكذا المتغير
bimukhalitin la yasta'ni al-ma'u anhu katinin wa tuhlubin wa ma fi muqarrihi fi maqarrihi wa mamarrihi wal mutaghayyiru bitulil muksi fa innahu tahur. Baik, kita terjemahkan ya. Wahtaraza biqaulihi, dan dikecualikan dan keluar dengan dari perkataan beliau ini khalatahu, ya, dari bima khalatahu minat tahirat tadi itu ya. Dan sesuatu yang bercampur, ya, yang bercampur dengannya, ya, air yang bercampur dengannya, anit tahirati, itu dari sesuatu yang at-tahir, dari tahir, al-mujawiri lahu, yang berbatasan dengannya. Jawara yujawiru mujawaratan, bertetangga, ya, berbatasan. Apa itu? Maksudnya apa? Kita baca penjelasan berikutnya. Jadi maksudnya sesuatu bercampur, maksudnya itu bukan yang dimaksud sesuatu benda yang berbatasan, yang berdekatan atau bersentuhan. Ya, boleh makna seperti itu ya. Fa innahu baqin ala tuhuriyatihi, maka air itu tetaplah pada kesuciannya, walau kana taghayyuru katsiran, walaupun perubahannya itu banyak. Contoh, misalnya kita pakai wajan plastik ini, ya. Plastik biasanya akan bau, ya kan? Bau itu. Kalau kita pakai air, airnya ikut jadi bau. Maka tidak apa, karena yang maksud di sini at-tahir al-mujawir lahu, karena ember yang plastik itu adalah termasuk at-tahir al-mujawir lahu. Nah, itu. Lanjut kita baca. Wa kadza al-mutaghayyiru, begitu pula sesuatu yang berubah bimukhalitin, dengan sesuatu yang bercampur, la yastaghnil ma'u anhu, yang tidak mungkin air itu terlepas darinya. Apa maksudnya? Seperti apa? Katinin, seperti tanah. Wa tuhlubin, ini sejenis tumbuhan lumut, ya, tumbuhan lumut lumut. Katinin seperti tanah atau lumut, ya, tumbuhan air, ya. Wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi, yang ada pada tempatnya dan tempat mengalirnya. Namun bisa berubah air itu warna aromanya. Ini tidak berpengaruh, ya. Bukan yang dimaksud dalam pembahasan yang bercampur dengan sesuatu yang tahir. Mafhum? Nah, wal mutaghayyiru bitulil muksi, dan sesuatu yang air yang berubah sifatnya karena lamanya dia mengendap. Fa innahu tahurun, maka sesungguhnya air itu tetaplah mensucikan. Jadi kesimpulannya di sini yang ketiga ini adalah air yang dimaksud bercampur dengan sesuatu yang suci itu adalah tidak termasuk hal yang bersentuhan dengan air itu yang memang tempatnya, atau sesuatu yang nggak mungkin air hilang dari situ seperti tumbuhan air, lumut, ya, atau air karena lama mengendap atau terdiam di suatu tempat itu agak berubah warna dan rasanya, maka itu tetap suci, kita pakai untuk bersuci, berwudu dan mandi. Paham ya, ikhwan? Nah, lanjut. Terakhir ini. Nah, qismu rabi'. Wal qismu rabi' ma'un najisun. Nah. Ai mutanajjisun wa huwa qismani. Naam. Wa huwa alladhi halat fihi najasatun wa huwa dunal kulataini. Aw kana kulataini fataghayyar. Wal kulatani 500 ritlin bil Baghdadi takriban ala as-sahih. Nah, ini pertanyaan Pak siapa? Arba'in tadi ya. Nah, jenis yang keempat adalah air yang najis. Nah, au mutanajjis, atau ternajis. Ya, terkena najis, mutanajjis, ya. Mutanajjis, mutafa'il. Ya, air yang menjadi najis.
Wa huwa qisman, dan itu ada dua macam. Wa huwa alladhi halat fihi najasatun, yaitu yang jatuh pada air itu suatu najis yang kurang daripada 2 qullah. 2 qullah tadi kita sudah bahas sekitar berapa liter? Mudahnya ini sekitar 216 liter. Ya. Nah, 216 liter. Karena ini ritil Baghdadi ini adalah ukuran khamsumiyati ritil Baghdadi ini ukuran dulu ya. Kita pakai liter aja. Sekarang 216 liter. Kalau jatuh ke dalamnya najis ya, najis apapun, apa itu bangkai atau kotoran yang najis, maka itu menjadi tidak suci. Kalau kurang daripada 2 qullah atau kurang dari 216 liter. Au kana qullataini fataghayyar. Atau gimana kalau lebih daripada ini, lebih banyak daripada 2 qullah, bahkan sampai 4 qullah, ya. Jatuh ke dalamnya najis. Berubah rasa atau sifatnya, maka dia pun menjadi najis. Tapi kalau tidak berubah, lebih dari 2 qullah, tidak najis. Ya boleh dipakai bersuci. Itu konsekuensinya. Nah, wal qullatani 500 ritlin bil Baghdadi takriban alal asah. Gitu. Dan 2 qullah adalah 500 ritl bil Baghdadi. Ritl Baghdadi kira-kira seperti itu. Alal qaulil asah. Naam, seperti itu. Ini masih banyak pembahasannya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang qullatani insyaallah ya. Karena sekarang sudah jam 10 malam untuk daerah waktu Indonesia Barat. Kalau daerah waktu Indonesia Timur sudah jam 11 malam. Kita sudahi dulu ya ikhwah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan langsung aja ditanyakan di Telegram ya. Telegram insyaallah kita berupaya menjawabnya. Insyaallah. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum wa nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustadz Supri